Semua, terima kasih udah berkunjung di channel BI Creator. Kembali di kesempatan kali ini kita mau bahas analisis saham, yaitu saham dari ULTJ, Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. Ini logo perusahaan atau logo sahamnya. Mungkin udah banyak dari teman-teman penonton yang kenal dengan saham ULTJ ini. Buat yang belum kenal, jadi akan coba saya informasikan secara umum dan singkat aja ya profil dari sahamnya. Jadi PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk atau ULTJ memiliki kegiatan usaha utama di bidang industri makanan dan minuman serta bidang perdagangan. Produk-produk yang diproduksi atau diperdagangkan perseroan antara lain susu cair dengan merek dagang Ultra Milk, Ultra Mimi, susu sehat dan low fat high cal, teh kotak dan teh bunga, minuman kesehatan sari asam, minuman lainnya seri kacang hijau dan koko pandan drink, susu bubuk, susu kental manis, dan masih banyak lagi dengan merek dagang Ultra. Nah, saya rasa teman-teman setelah saya bacakan informasi profil singkat tentang perusahaan ULTJ ini, pastinya teman-teman udah kenal produknya banyak di pasaran dan market-market serta supermarket ya. Jadi saham ini bergerak di sektor barang konsumen primer, subsektornya makanan dan minuman. Teman-teman yang ingin akses lebih detail bisa akses di websitenya www.ultrajaya.co.id. Sebagai tambahan, saham ULTJ ini udah IPO sejak tahun 1990 ya teman-teman, di sini bisa dilihat. Next, di kesempatan kali ini saya mau menganalisis seputar harga sahamnya teman-teman. Di 14 Oktober 2025 update saat ini di perdagangan bursa, harga dari saham ULTJ di price 1.330 per lembar atau setara 133.000 untuk satu lot 100 lembar sahamnya. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah harga saham ULTJ saat ini sedang terkoreksi murah atau malah sedang di harga yang mahal? Apalagi kalau dilihat grafik mingguannya sempat di harga 1.400 sampai harga saat ini. Grafik bulanan ini udah naik turun ya. Sempat di harga 1385 juga ke harga saat ini. Ini grafik 3 bulannya dan ini grafik 1 tahunnya. Sempat juga di harga atas 1865. Nah, nggak pakai lama, kita langsung analisis aja untuk target harga wajar saham ULTJ ya. Di sini sebenarnya udah saya siapkan catatan rumus buat teman-teman perhatikan ya. Jadi saya buatkan catatan rumus ini untuk mempermudah teman-teman mengambil kesimpulan dari target analisis versi kita ini teman-teman. Jadi di sini saya beri judul yang sama, target harga wajar saham ULTJ untuk Oktober 2025 menggunakan analisis tagar kedua, yaitu berdasarkan laporan 6 bulan yang terupdate di tahun 2025. Dimana saya akan mengambil analisis dari sisi pendapatan earning per share dan juga dari sisi aset atau BVPS-nya. Next, kita cross check aja untuk informasi laporan keuangan atau fundamentalnya ya. Dimana kalau kita cross check di aplikasi investasi untuk saham ULTJ ini udah ada update laporan 6 bulannya ya. Sebenarnya udah lama untuk laporan 6 bulan ini teman-teman, dan saat ini belum ada update laporan terbarunya. Jadi hanya ada update laporan 6 bulan 2025. Jadi laporan ini akan kita pakai sebagai tolak ukur analisis. Jadi saya akan menganalisis dari sisi earning per share dan juga dari sisi BVPS. Next, kalau dipantau ya teman-teman untuk saham ULTJ 2025 6 bulan awal, earning per share-nya angkanya positif. Namun kalau dibandingin 2024 tahun lalu memang ada penurunan dari sisi pendapatan yang 2024 di angka 65, saat ini ada di angka 68, berarti ada penurunan sekitar 7 poin. Namun untuk nilai earning per share-nya masih positif ya. Jika dibandingin tahun 2023, earning per share-nya lebih tinggi nih. 2025 teman-teman ada di angka 58, yang tahun 2023 angkanya ada di 52. Nah, next di sini juga udah ada disajikan tabel analisis versi aplikasi investasi ini di 2025 12 bulannya, dimana ada rumus 2 kali 6 bulan dari angka EPS 58 dihitung 2 kalinya menjadi 116,12. Nah, apakah data tabel
analisis ini bisa kita gunakan, sebelum kita tarik kesimpulan, kita coba cek dulu history dari tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Apakah terrealisasi rumus 2 kali 6 bulannya? Contoh 2023 di angka 52 berarti hasilnya 104 kalau kita hitung kelipatan 2, dan 2024 kalau kita hitung berarti di 130 ya. Kalau dikali 2 untuk 2024 yang nilainya ada di 65. Apakah terrealisasi 104 dan 130? Kita cross check aja ya. 12 bulannya 2023 hanya tercapai di 100, tidak capai di angka 104, sedangkan 2024 malah tidak capai, yang tadinya kita estimasi di 130 hanya ada di angka 97 teman-teman. Tidak terrealisasi rumus 2 kali lipatnya. Namun secara garis besar ya, kalau kita hitung rata-ratanya plus dari angka-angkanya ini memang hampir mendekati 2 kali lipat teman-teman. Nah, kalau menurut versi channel B Creator dari earning per share 6 bulan di angka 58, kalau kita estimasi 2 kali lipatnya di 116, di kesempatan kali ini channel B Creator menargetkan EPS-nya tidak di angka 116 melainkan hanya di angka 90 teman-teman. Kita lihat aja di 2024 EPS-nya tadi tidak lebih dari 58, capainya di 97. Nah, di versi channel B Creator 2025 ini saya targetkan EPS wajar atau target wajarnya ada di angka 90, yaitu kalau 6 bulannya 58 berarti kita hitung sekitar plus 32 poin teman-teman. Tidak mengambil 2 kali lipat melainkan plus 32 poin, dan saya simpulkan ada di angka 90 target EPS-nya. Nah, setelah menargetkan angka earning per share, selanjutnya kita lihat dari sisi PER ya. Nilai dari perkalian EPS di mana tahun 2024 untuk angka 97 PER-nya ada di angka 18. Nah, kalau untuk 2023 EPS 100 angkanya ada di 15,8. Nah, untuk target EPS kita di angka 90 tadi harusnya kita menggunakan rumus PER yang lebih tinggi dari tahun 2024 yang angkanya ada di 18 kali. Namun kalau dilihat di tahun 2024 memang harganya lebih tinggi ya, menggunakan harga di 1.800, dan juga jumlah share out-nya berbeda. Tahun 2024 jumlah share out-nya ini 11,6 teman-teman. Nah, namun di 2025 jumlah share out-nya jadi 10,4 bit. Ada perubahan jumlah share out nih teman-teman. Nah, dari kesimpulan ini saya targetkan ya teman-teman untuk angka PER dari saham ULTJ menurut versi channel B Creator dengan earning per share nilainya di angka 90, saya targetkan untuk angka PER-nya ada di angka 16 untuk target harga wajarnya teman-teman ya. Jadi dari kesimpulan target-target tersebut, baik EPS di angka 90 dan target PER versi channel B Creator di 16 kali, kita input semuanya di catatan rumus, baru kita hitung di kalkulator perhitungan nanti teman-teman. Di sini dari sisi EPS tadi saya targetkan di angka 90, dan dari sisi PER saya targetkan di 16 kali. Nah, kita langsung hitung di kalkulator rumus aja ya untuk nilai-nilai targetnya. Angka EPS-nya di angka 90 dan angka PER-nya di angka 16. Kita dapat hasil di 1440, 1440. Kita ambil angka hasilnya ya teman-teman, 1440. Ini adalah hasil perhitungannya, dimana kita akan next lanjut menargetkan atau menganalisis dari sisi aset atau BVPS. Setelah keduanya kita dapatkan, nanti kita akan konversi dulu dengan bid harga ya teman-teman dari saham ULTJ ini sendiri. Next kita cross check kembali ya untuk informasi dari laporan keuangannya. Ini biasanya setiap kali kita open dia refresh, jadi udah saya siapkan tabel laporan keuangannya di bagian fundamental. Di sini udah tersaji ya teman-teman
agar tidak refresh berulang, jadi saya siapkan tabel ini. Nah, next kita coba amati dari sisi BVPS ya teman-teman. Ini untuk sahamnya ULTJ, teman-teman bisa perhatikan ya, sama. Ini hanya saya siapkan dalam bentuk pick aja ya, dalam bentuk gambar, jadi tidak akan refresh berulang-ulang. Next kita bahas soal BVPS. Untuk 2025 BVPS-nya tercatat di angka 729 ya teman-teman. Dibandingin tahun-tahun lalu angka BVPS-nya positif. Selanjutnya kita coba bandingkan BVPS tahunannya teman-teman. Kalau dilihat di sini ya, untuk BVPS saham ULTJ, teman-teman perhatikan tahun 2023 nilainya 578, ke tahun 2024 ada kenaikan berapa poin tuh teman-teman. Kalau 578 kita anggap 580 plus 20 berarti di 600, berarti ada kenaikan sekitar 60 poin ya teman-teman. Nah, kalau dari tahun 2022 ke tahun 2023 ada kenaikan 503 ke 578, berarti kenaikannya sekitar 70 sampai 75 poin ya teman-teman. Nah, maka dari dasar kenaikan tiap tahun yang saya ambil menurut versi channel BI Creator, kesimpulan kita itu kenaikan BVPS-nya ada di angka 70 ya teman-teman. Itu yang kita targetkan dari versi channel BI Creator. Jadi kalau kita cross check BVPS yang udah terlapor di 2025 6 bulannya 729 ini teman-teman, kita akan kalkulasi kenaikannya menggunakan rumusan tahunannya teman-teman, yaitu dari tahun 2024 yang nilainya ada di angka 642, saya akan gunakan rumus plus 70 poin teman-teman. Jadi kalau 642 kita hitung plus 70, kalau ini ditambah 60 aja angkanya ada di 102 ya teman-teman. Kalau ditambah 10 lagi berarti ada di 712. 642 tahun 2024 untuk BVPS tahunannya kita plus 70. Nah, kita gunakan rumus tersebut aja teman-teman sebagai target analisis kita kali ini. Jadi angka di BVPS-nya 642 saya lakukan plus 70 poin sebagai target BVPS tahunan di 2025. Hasilnya ada di 712. Angka ini akan kita ambil sebagai angka target BVPS. Selanjutnya kita coba menargetkan angka PBV-nya ya. Dimana kalau kita lihat di sini untuk tahunannya ya, dari sisi BVPS di 642, angka PBV-nya ada di 2,8 teman-teman. Nah, karena kita targetkan BVPS-nya tadi meningkat di kesimpulan plus 70 atau di nilai BVPS angka 712, maka target PBV-nya akan kita konversi. Yang tadinya ada di angka 2,8 saya konversi di kelipatan 2 kali teman-teman. Nah, itu targetnya, target BVPS dan PBV-nya di angka 2 kali. Kita input di kalkulator rumus dan akan kita hitung hasil harganya ya. Kita kembali ke catatan rumus dan kita input satu persatu target-target yang kita jelaskan tadi teman-teman. Dari sisi BVPS di 712 dan dari sisi PBV kita targetkan tadi ada di angka 2 kali. Nah, kita hitung di kalkulator rumus untuk hasilnya ya. 712 target BVPS dikali target PBV-nya 2 kali ada di angka 1424. Kita dapat hasilnya di sini 1424 ya teman-teman. Nah, apakah target harga yang udah kita analisis ini bisa kita gunakan dan bidnya sama? Kita coba cross check dulu harga dari saham ULTJ untuk sisi bid kelipatannya ya teman-teman. Kita open ulang di aplikasi investasi ini, saham ULTJ.
Nah, kita scroll ke bagian bawah dan kita amati dari sisi bid harganya. Ini bid harganya di 1335, 1330, 1325, naiknya ke 1340. Jadi kalau kita simpulkan bid harga dari saham ULTJ ini teman-teman ada di bid 5 kali. Nah, kalau kita lihat hasil-hasil harganya ini, maka kita akan konversi ke kelipatan bid 5. Contoh di sini untuk dari sisi EPS 1440 berarti bidnya masuk. Kalau dari sisi earning per share bidnya masuk, sekarang kita coba cross check dari sisi BVPS. Bidnya 1424 ini tidak masuk teman-teman, maka kita konversi ke 1425 agar perhitungan bidnya masuk ya. Nah, inilah hasil analisis versi channel BI Creator teman-teman. Target berdasarkan earning per share-nya ada di angka 1440. Selanjutnya dari sisi BVPS angkanya ada di 1425. Nah, jika kalau dipantau harga saham ULTJ saat ini ya teman-teman, kalau dilihat price atau harganya tadi di perdagangan bursa ada di angka 1330, berarti bisa dikategorikan menurut versi channel BI Creator harganya sedang di harga yang cukup murah atau di bawah harga target wajarnya menurut analisis versi channel BI Creator. Nah, sekali lagi saya disclaimer teman-teman, ini adalah analisis dari histori tahunan tahun-tahun lalu ya teman-teman. Saya menggunakan rumus konversi. Jadi berdasarkan histori tahun-tahun lalu, target harga wajar saham ULTJ analisis kita ini ada di price 1440 sampai 1425. Nah, saat ini sedang terkoreksi turun atau sedang terkoreksi murah. Namun kembali lagi ke bursa saham nantinya, jika penawaran dan permintaannya tinggi, terus juga prospek perusahaannya bagus, apalagi laporan 9 bulan yang nantinya akan diupdate ternyata dari sisi pendapatan EPS-nya meningkat pesat, bagus, ada kemungkinan harganya akan terkoreksi naik ke analisis target harga wajar kita ini teman-teman. Namun kalau performanya kurang baik, prospek ke depan rencana perusahaan juga stuck, atau dari sisi berita juga isu-isunya kurang baik, ada kemungkinan juga harganya terkoreksi turun lagi, bisa jadi teman-teman dikoreksi lagi dari harga 1330 ke bawah, ada kemungkinan juga. Namun ada peluang yang cukup tinggi harganya akan terkoreksi naik ke target harga wajarnya ini. Targetnya di 1440 sampai 1425 ya. Kalau kita urutkan dari angka kecilnya, berarti dari BVPS aja di 1425 sampai dengan target EPS-nya di 1440. Nah, ini kebalik tadi teman-teman ya. Jadi kita targetkan 1425 sampai 1440 untuk target harga wajar saham ULTJ. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada pendapat sendiri boleh disampaikan di kolom komentar, akan kita diskusikan ya. Nah, buat teman-teman yang merasa banyak terbantu dari update analisis channel BI Creator, mungkin kiranya ingin mengirim donasi sebagai ucapan terima kasih, silakan cek deskripsi video. Saya udah tambahkan nomor e-wallet Dana dari channel BI Creator ya. Buat teman-teman yang udah mengirimkan support donasi mungkin sekitar 10.000, 20.000 pun saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman lain yang ingin support secara free, bisa share update postingan video ini ke forum saham yang sering teman-teman kunjungi, bisa digunakan untuk bertanya ataupun diskusi. Dan hal yang teman-teman lakukan dengan share postingan video ini ke forum saham ataupun di sosial media teman-teman, udah support channel BI Creator, view-nya meningkat, dan buat saya semangat update konten analisis lainnya seputar saham. Buat teman-teman yang udah support channel BI Creator, saya doakan investasi dan trading sahamnya menghasilkan keuntungan dan profit ya. Sekian dari saya, salam profit dan cuan ya. Terima kasih.